Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelum kita bahas hal yang lagi rame dan lagi panas diperbincangkan, yaitu bukti ijazah Pak Jokowi yang diserahkan ke Polda Metro Jaya ternyata adalah ijazah fotokopian. Nah, ini ada satu video yang membuat saya penasaran. Pernyataan Pak Jokowi ketika sedang diwawancarai setelah dia berkunjung ke rumahnya Pak Kasmujo. Kemudian nanti akan saya sandingkan dengan berita dari CNN Indonesia tentang wawancaranya Pak Kasmujo yang bukan pembimbing skripsi tak tahu ijazah Jokowi. Silakan dengarkan dengan seksama teman-teman ya, pernyataan dari Pak Jokowi ini. Ya Pak, mungkin nostalgia. Ya, bicara mengenai pelajaran-pelajaran mana beliau ini yang memegang di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Saya kayu satu persatu, ini kayu apa, oh berbau, ini kayu apa, kayu jati, oh ini kayu apa, kayu mauni, baunya seperti apa. Beliau Pak Insinyur Kasmujo jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak. Pernyataan Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi kuliah, Pak Kasmujo ini memegang penuh laboratoriumnya, kemudian menjelaskan tentang ciri-ciri kayu, begitu ya, intinya seperti itu tadi. Sekarang kita bandingkan dengan berita yang ada di CNN tentang kesaksian Pak Kasmujo, bukan pembimbing skripsi, tak tahu ijazah Jokowi. Kita scroll ke bawah, kita fokus ke satu kalimat Pak Kasmujo. Kalimat yang ini, saya mulai ngajar itu mungkin setelah 3D, atau mungkin ke 4A. Itu mungkin karena saya punya sebagai ketua laboratorium sendiri, yaitu yang berkaitan dengan non-kayu dan mebel. Saya ngajar di situ. Artinya, produk-produk hutan yang selain dari kayu dan mebel paparnya. Oke, nah ini agak bertentangan dengan pernyataan Pak Jokowi tadi ya. Atau mungkin Pak Jokowi lupa atau Pak Kasmujo lupa. Kita tidak tahu ya. Karena ketika Pak Jokowi ini sedang kuliah di UGM, Pak Kasmujo statusnya adalah 3B. Dia adalah asisten dosen. Tapi kemudian Pak Jokowi juga mengatakan Pak Kasmujo ini mengajarkan tentang ciri-ciri kayu sampai dengan baunya. Sementara Pak Kasmujo di sini menyatakan bahwa dia mengajarnya berkaitan dengan non-kayu dan mebel. Berarti yang bukan kayu dan mebel. Saya ngajar di situ, di laboratorium itu ya. Memegang penuh berarti sebagai ketua di sini ketika dia sudah berpangkat 3D atau mungkin ke 4A. Ini jadi sebuah misteri lagi teman-teman ya, karena antara pernyataannya Pak Jokowi dan Pak Kasmujo agak berbeda. Apakah Pak Jokowi lupa atau Pak Kasmujo lupa, kita tidak tahu ya. Mungkin seperti itu, atau memang pada saat itu Pak Kasmujo sebelum dia mengajar non-kayu, dia ngajarnya sebagai yang berkaitan dengan kayu. Ya, siapa yang tahu ya teman-teman. Tapi dari dua hal ini menjadi misteri lagi, sebuah pertanyaan lagi teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang yang lagi rame dan yang lagi mengejutkan banyak pihak, bahwa yang menjadi barang bukti di Polda Metro Jaya adalah ijazah fotokopian. Saya akan bandingkan antara satu video dengan video yang lainnya, dan juga nanti kita akan bahas apakah boleh menurut hukum di Indonesia bahwa dokumen fotokopian itu menjadi bukti yang akan diuji forensik di lembaga pemerintahan. Sudah ada dua video. Video sebelah kiri adalah video yang sama ketika tadi Pak Jokowi memberikan keterangan setelah berkunjung dari rumahnya Pak Kasmujo. Dan sebelah kanan adalah video dari Kompas yang berisi keterangan Bareskrim Polri. Jadi perlu teman-teman ketahui, kasus dugaan ijazahnya Pak Jokowi ini bergulir di 3 tempat. Yang pertama adalah Bareskrim Polri, yang kedua adalah Polda Metro Jaya, dan yang ketiga adalah yang di Pengadilan Solo. Kita akan bahas dua, yang di Bareskrim dan yang di Polda Metro Jaya. Sekarang kita lihat dulu perbandingan dua video ini ketika di Bareskrim Polri. Kita simak baik-baik videonya. Kita akan dengarkan pernyataan dari Pak Jokowi terlebih dahulu ya. Ya, kemarin di Bareskrim juga sudah hampir 90% Pak. Ya supaya tahu ya, di Bareskrim itu ada aduan
seseorang. Sehingga kemarin kita juga diundang untuk menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SC. Kita berikan sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Yang kedua, Nah, oke. Itu tadi pernyataannya Pak Jokowi bahwa dia menyerahkan ijazah aslinya ke Bareskrim Polri. Kemudian kita akan sandingkan ya keterangan Bareskrim Polri di Kompas TV, teman-teman ya. Direktur Tindak Dengarkan Pidana Umum baik-baik. Bareskrim Polri Brigjen Juhanda Raharjo memaparkan hasil sementara penyelidikan tudingan ijazah Joko Widodo. Polisi sudah melakukan perbandingan ijazah teman sekolah dan kuliah Jokowi. Sebelumnya ada 31 saksi dan sudah membandingkan dengan 7 ijazah. Penyelidikan selanjutnya melalui laboratorium forensik. Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita sudah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur. Jadi kita menguji saat ini pemeriksaan yang kita laksanakan lain sebagainya adalah 90%. Termasuk foto dan lembaran. Termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Oke, berarti yang diteliti atau diuji forensik di Bareskrim adalah yang ijazah aslinya, teman-teman ya. Sekarang kita lihat lagi, ada satu video lagi dari pernyataannya keluarganya Pak Jokowi yang membawa ijazah aslinya Pak Jokowi ke Bareskrim Polri, yaitu adik iparnya. Apakah benar-benar yang dibawa adalah ijazah asli, bukan fotokopian? Sudah saya sandingkan dua video lagi. Kita dengarkan dulu pernyataannya Pak Jokowi. Pak, berarti sekarang posisi ijazah aslinya masih ada di Bareskrim. nanti kalau sudah selesai pasti ya akan diberitahukan kemudian kita ambil. Seluruh ijazah, Pak? Iya. Mulai dari SD sampai kuliah? Masih di sana yang SMA sama yang kuliah. Oh ya, siap-siap. Pernyataannya Pak Jokowi ngomong kalau yang asli masih di Bareskrim. Nah, sekarang kita dengarkan dari adik iparnya Pak Jokowi. Bareskrim ini, jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini gitu, dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim, dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menyerahkan atau memberikan ijazah asli Pak Jokowi dalam rangka penyelidikan dengan adanya pengaduan dari saudara Egy Sujana. Jadi ini sedikit berbeda dari yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu Pak Jokowi sebagai pelapor, di sini itu Pak Jokowi sebagai terlapor. Jadi yang dilaporkan Pak Jokowi dan ijazahnya yang seakan-akan dituduh palsu. Oleh karena itu hari ini kita sudah serahkan semuanya kepada pihak Bareskrim untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan uji lab. Tadi sudah dinyatakan oleh pengacaranya juga, Pak Yakub Hasibuan, bahwa ijazah yang diserahkan ke Bareskrim Polri itu ijazah aslinya dan sedang diselidiki. Katanya tadi sudah disampaikan juga saat konferensi pers, sudah 90%. Yang tinggal 10%-nya adalah menunggu hasil uji lab forensik. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke video pernyataan tentang bukti ijazah Pak Jokowi yang diserahkan ke Polda Metro Jaya adalah sebuah fotokopian, teman-teman ya. Dan kita nanti akan cari tahu dengan AI apakah boleh memang menurut hukum di Indonesia bahwa barang bukti yang digunakan untuk uji lab forensik atau untuk kebutuhan penyelidikan adalah dokumen fotokopian. Sudah ada dua video lagi yang saya sandingkan. Sebelah kiri masih videonya Pak Jokowi ketika diwawancara setelah pulang dari berkunjung ke rumahnya Pak Kasmujo. Sebelah kanan adalah konferensi pers di Polda Metro Jaya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Jokowi.
Yang kedua ada yang kita melaporkan itu di Polda Metro, itu beda lagi. Tolong ada lagi yang di sini di Solo itu Perdata, beda lagi. Siapa Kak, kemarin waktu ke Baris Krim yang terakhir itu kenapa mengutus adik ipar Pak? Nggak datang langsung ke... Dia akan menyerahkan, kalau memang saya dipanggil untuk mengklarifikasi hal yang perlu diklarifikasi, saya datang. Nah, ini menyerahkan, tentu saja menyerahkan dokumen yang saat ini sangat penting ya. Saya mengutusnya orang yang saya percaya. Siap. Oke, itu tadi ya dari Pak Jokowi. Dia memang tidak mengatakan secara eksplisit di wawancaranya bahwa yang diserahkan di Polda Metro Jaya adalah fotokopi ijazahnya. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya dari Polda Metro Jaya. Kemudian saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada satu buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Nah, ini masih terus dilakukan pendalaman. Oke, itu tadi ya pernyataannya di Polda Metro Jaya bahwa yang diserahkan memang benar-benar fotokopian ya, ijazah fotokopi, kemudian cover skripsi fotokopi, dan lembar pengesahannya juga fotokopi. Dan ada juga yang berupa flash disk, yaitu berisi link-link di media sosial ya. Mungkin ya, ini mungkin secara logika saja ya, mungkin karena ijazahnya hanya satu ya, yang diklaim asli oleh Pak Jokowi, jadi mungkin diserahkan dulu ke Bareskrim ya, dan karena barangnya hanya satu ya, mungkin nantinya juga akan diserahkan ke Polda Metro Jaya, mungkin seperti itu ya, karena memang barangnya hanya satu. Jadi yang sementara diserahkan ke Polda Metro Jaya mungkin yang fotokopian. Tapi di sini yang paling penting adalah apakah boleh bahwa dokumen fotokopian itu dijadikan sebagai alat bukti yang digunakan untuk penyelidikan. Kita lihat sekarang saya sudah tanya di AI tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan hal tersebut. Oke, saya bacakan ya. Dalam sistem hukum Indonesia, fotokopi dokumen seperti ijazah atau skripsi dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, termasuk dalam kasus dugaan pemalsuan. Namun, agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fotokopi sebagai alat bukti. Menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, alat bukti yang sah meliputi 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan terdakwa. Fotokopi ijazah atau skripsi termasuk dalam kategori surat jika dapat dibuktikan keasliannya. Kemudian, syarat sahnya fotokopi sebagai alat bukti. Nomor 1, pencocokan dengan dokumen asli. Fotokopi harus dapat dicocokkan dengan dokumen aslinya. Jika dokumen asli tersedia, pencocokan ini dapat dilakukan di hadapan pejabat berwenang, seperti panitera pengadilan yang kemudian dapat melegalisasi fotokopi tersebut. Legalisasi ini menyatakan bahwa fotokopi sesuai dengan aslinya, memberikan kekuatan pembuktian yang sah. Yang kedua, pengakuan oleh pihak terkait. Jika dokumen asli tidak tersedia, fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti jika pihak lawan atau terdakwa mengakui keabsahan fotokopi tersebut. Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menerima fotokopi sebagai bukti yang sah. Nomor 3, dikuatkan dengan alat bukti lain. Dalam kasus di mana dokumen asli tidak dapat ditunjukkan dan tidak ada pengakuan dari pihak lawan, fotokopi masih dapat diterima jika dikuatkan dengan alat bukti lain, seperti keterangan saksi
atau bukti tambahan lainnya. Jurisprudensi Mahkamah Agung seperti putusan nomor 112K/PDT/1996 dan nomor 410K/PDT/2004 mendukung penerimaan fotokopi dalam kondisi tersebut. Kemudian, praktik dalam proses hukum. Dalam proses hukum, terutama pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, fotokopi dokumen sering digunakan sebagai bukti awal. Namun, untuk proses persidangan, pengadilan akan menilai kekuatan pembuktian fotokopi berdasarkan syarat-syarat di atas. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menyertakan dokumen asli atau memastikan fotokopi telah dilegalisasi atau didukung oleh bukti lain yang sah. Penggunaan fotokopi dalam uji forensik. Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia atau Puslapfor memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berbagai jenis barang bukti, termasuk dokumen. Pemeriksaan ini dapat mencakup analisis terhadap dokumen asli maupun salinannya, seperti fotokopi, tergantung pada ketersediaan dan kondisi dokumen tersebut. Meskipun fotokopi bukan merupakan dokumen asli, dalam praktiknya, fotokopi dapat digunakan sebagai bahan awal dalam proses penyelidikan. Namun untuk keperluan pembuktian di pengadilan, dokumen asli atau fotokopi yang telah dilegalisasi biasanya diperlukan untuk memastikan keabsahan dan keotentikan dokumen tersebut. Nah, berarti kembali lagi ya, ini karena ada dokumen aslinya atau ada fisik aslinya ya, berarti sebaiknya nanti memang dihadirkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Jangan yang fotokopi untuk memang menguatkan proses di persidangan dan juga untuk keadilan hukum di Indonesia ya. Sehingga semua pihak bisa puas dengan keputusan yang ada di sidang. Kesimpulan, fotokopi ijazah atau skripsi dapat digunakan sebagai barang bukti dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Indonesia, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pencocokan dengan dokumen asli, pengakuan oleh pihak terkait, atau didukung oleh alat bukti lain. Memastikan fotokopi memiliki kekuatan pembuktian yang sah sangat penting untuk mendukung proses hukum yang adil dan efektif. Ya, berarti fotokopi itu boleh digunakan sebagai alat bukti, tapi sebaiknya ketika di persidangan dihadirkan dokumen aslinya. Seperti itu ya, menurut apa yang sudah dirangkum oleh AI. Oke, teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi pengetahuan bagi kita semua ya, tentang hukum di Indonesia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.